Halo, apa kabar teman-teman? Baik lagi di Budiman's Channel. Kali ini, di video kali ini aku pengen ngebagiin salah satu jurnal di arsitektur aku. Dan masih tentang arsitektur. Dan ini pasti berbeda. Jurnal kali ini tuh berbeda banget. Karena aku bakal ceritain salah satu pengalaman baru dari proses berarsitekturku. Apalagi terutama setelah aku menyelesaikan proses kuliah S2, teman-teman. Uh, Mungkin aku akan mulai dari latar belakang ya. Sebenarnya di video ini aku bakal ceritain tentang akhirnya aku menjadi dosen praktisi gitu di arsitektur. Dan lebih tepatnya itu, aku menjadi dosen praktisi di arsitektur itu di Universitas Riau Kepulauan, salah satu kampus yang ada di Kota Batam, dan sudah ada program studi arsitekturnya. Dan ini menjadi pengalaman yang luar biasa untuk aku, dan ini menjadi sebuah titik balik lagi ketika aku selesai magister atau selesai S2 kemarin, masuk lagi ya, atau istilahnya berkecimpung kembali di dunia perakademisian seperti itu, teman-teman. Nah, di video ini teman-teman, aku bakal coba mulai dari latar belakang gitu. Latar belakang kenapa pada akhirnya aku menjadi dosen praktisi arsitektur di kampus Unrika di Batam. Ya, kita sebutnya Unrika ya karena sering disingkat gitu ya, Universitas Riau Kepulauan. Latar belakangnya sebenarnya dimulai dari cita-cita teman-teman ya, cita-cita. Karena dulu sekali sebelum aku tamat dari arsitektur di S1, mungkin teman-teman yang pernah ngikutin video-video aku sebelumnya di YouTube tahu kalau bahwasanya aku dulu adalah asisten dosen. Dan ini menjadi sebuah trigger pertama ya ketika aku mulai mengenal dunia akademisi seperti itu. Ya, walaupun selama perkuliahan kan statusnya aku mahasiswa ya, tapi ketika menjadi asisten dosen aku sudah merasakan vibes menjadi seorang dosen gitu. Dan ketika itu tugasku adalah membantu dosen pengampu mata kuliah ya di studio, kemudian juga di beberapa mata kuliah. Di situ trigger pertama teman-teman, dan itu membuat aku merasa kok seneng gitu, kok seneng ya ngajar gitu. Pada akhirnya dulu ketika menjadi asisten dosen selama kalau aku nggak salah aku pernah menjadi asisten dosen itu di 3 semester teman-teman, dan itu rata-rata mata kuliahnya itu di kota, dan kemudian juga ada mata kuliah arsitektur hijau dan sebagiannya itu di studio perancangan teman-teman. Dan itu membuat aku merasa dunia akademisi itu adalah duniaku ketika itu ya. Mungkin teman-teman yang ngikutin video YouTubeku dari dulu itu selalu melihat aktivitas aku di kampus dulunya, kemudian sempat juga membawa beberapa mahasiswa dulunya di Universitas Bung Hatta untuk kuliah lapangan dan seterusnya lagi tuh. Namun teman-teman, ketika tahun 2019 itu aku punya titik balik ya. Titik baliknya itu adalah ketika masa itu portofolioku di accept atau diterima salah satu studio arsitektur yang ada di Pekanbaru. Dan setelah itu aku meninggalkan kampus atau meninggalkan dunia akademisi gitu. Yang pada akhirnya setelah tahun berjalan gitu ya, sampai saat ini atau sampai sebelum aku masuk ke S2 ya, tahun 2022, aku start S2 aku di 2022 teman-teman. Itu aku merasa aku sudah jauh sekali tuh dari dunia akademisi teman-teman, dan memang benar-benar fokus di dunia praktek berarsitektur seperti itu. Dan itu membuat aku tidak terbiasa lagi untuk bisa mengupdate beberapa jurnal, kemudian tidak terbiasa lagi untuk bisa menulis dan seterusnya gitu. Ya, intinya melakukan riset lah seperti itu teman-teman. Dan rata-rata yang aku lakukan adalah justru bagaimana menggali ya potensi desainku lebih dalam seperti itu. Namun teman-teman, pada 2022 aku akhirnya berkat dukungan istriku juga ya, aku memutuskan untuk kembali menempuh S2 aku yang tertunda gitu, karena dulu sempat punya mimpi untuk bisa melanjutkan sekolah sampai S2, S3 dan seterusnya, amin ya. Tapi ketika itu terhalang dikarenakan aku punya prioritas lain gitu, yang membuat aku mencoba untuk ya sedikit tidak memprioritaskan lah untuk kembali sekolah di S2 gitu ketika itu. Namun ketika istriku juga mendukung dan pada akhirnya circleku juga memberikan support, akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke S2
untuk apply ya di Magister Arsitektur Universitas Bung Hatta juga di kampus S1 ku dulu, dan aku diterima. Dan pada akhirnya waktu berjalan selama proses S2 membuat aku merasa seperti di callback teman-teman, dipanggil kembali untuk menulis, untuk melakukan riset, dan itu membuat aku merasa kayak kembali ke habitatku gitu ya. Yang dulunya mungkin aku tinggalkan, ya istilahnya kayak kembali ke duniaku yang dulu sempat aku tinggalkan seperti itu. Dan itu membuat aku merasa ya ada sedikit susah gitu ya, karena untuk membiasakan kembali menulis, membaca dan seterusnya gitu ya, terutama jurnal-jurnal terupdate gitu tentang arsitektur. Dan ini menjadi menjadi tugas pertamaku yang cukup berat ketika mengharuskan untuk bisa mereview ya puluhan jurnal internasional dan nasional yang diminta oleh dosen pengampu ketika itu teman-teman di magister. Dan setelah proses ini berlangsung, tesisku berjalan lancar alhamdulillah, kemudian aku wisuda. Di situ titik awal aku kembali berpikir, apakah aku ingin kembali ke dunia akademisi? Namun saat ini ya dunia praktisi itu sudah menjadi bagian dari diri aku teman-teman. Sudah menjadi bagian yang membuat aku merasa arsitektur itu adalah bentuk dari perwujudan seperti itu, perwujudan yang berupa visual atau karya seperti itu, sehingga aku sangat sibuk untuk bisa mengumpulkan portofolio, membangun studioku, sampai kepada penerbitan STRA aku dan seterusnya seperti itu. Dan pada akhirnya karena support istriku juga, lagi-lagi circle itu sangat berpengaruh ya teman-teman ya, dan circle positif itu pasti membawa energi positif juga ya ke dalam diri kita, yang pada akhirnya membuat aku merasa kayak aku yakin untuk bisa kembali ke dunia akademisi untuk menularkan beberapa apa yang aku tahu gitu, terutama dalam bidang arsitektur ya. Dan memang ada kesempatan juga ketika itu, dan kebetulan karena istriku juga merupakan seorang dosen di arsitektur dan beliau mencoba menjembatani ini. Namun aku memilih untuk tidak menjadi dosen yang full time ya, karena bagiku ketika menjadi dosen yang full time mungkin aku agak cukup susah mengiringi atau mengejar target-target beban kerja dosen itu ya memang sangat banyak sekali secara administratif. Aku juga menyarankan kepada istriku mungkin aku lebih cocoknya di dosen praktisi, atau mungkin sekarang di beberapa kampus disebut, atau sistemnya sekarang disebut dengan dosen luar biasa gitu teman-teman. Nah pada akhirnya ya aku masuk ya. Pada awalnya itu menggantikan beberapa dosen-dosen pengampu yang memang punya jam mengajar berlebih seperti itu, dan pada akhirnya aku masuk sebagai dosen pengganti dalam status dosen praktisi atau dosen luar biasa itu gitu. Dan di situ aku mulai merasa seperti kayak dipanggil aku yang dulu gitu, ketika berada di depan kelas, kemudian merasa teman-teman di kelas itu menunggu sesuatu dariku, dan itu membuat aku merasa harus effort sekali memberikan apa yang aku tahu. Dan itu menjadi awal yang cukup bukan menegangkan ya, istilahnya ya, membuat aku cukup nervous teman-teman, karena awal mula aku merasa apakah aku bisa kembali berdiri di depan kelas kemudian menjelaskan apa yang harusnya aku share dari dulu. Tapi pada akhirnya karena pembawaan mahasiswaku ketika itu juga cukup seru ya, cukup asik, jadi aku mengawali kuliah itu dulu dengan bercerita tentang pengalaman-pengalamanku di arsitektur, dari portofolioku hingga kepada kita masuk ke dalam substansi mata kuliah gitu. Nah, permasalahan yang muncul pertama kali ketika aku menjadi dosen praktisi di kampus adalah bagaimana aku mencoba untuk kembali mengupdate gitu. Itu yang pertama teman-teman, mengupdate kembali pengetahuanku, karena aku khawatir apa yang aku tahu selama ini itu udah gak relate gitu, yang pada akhirnya aku harus membaca kembali, membuka lagi semua apa yang sudah pernah aku tutup dulu ya beberapa tahun sebelum ini. Dan pada akhirnya aku membuka lembaran itu lagi, mencoba belajar kembali, memahami kembali, mengulang kembali, diasah kembali, sehingga itu semua kembali menjadi sebuah core memory yang sangat melekat kepada aku pribadi dan siap untuk aku share dan aku sajikan kepada rekan-rekan mahasiswa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah permasalahan kepercayaan diri teman-teman, karena memang melihat dunia akademisi saat ini yang sudah sangat berkembang pesat ya, terutama semenjak ada
ChatGPT, Google AI, dan seterusnya itu, terutama di dunia arsitektur ya. Terkadang aku merasa masih seperti dosen yang kudet gitu ya, kayak tidak siap menerima itu gitu pada akhirnya. Namun di satu sisi aku berpikir aku harus juga berdamai dengan kemajuan teknologi itu. Namun secara teknis aku tetap menekankan gitu kepada rekan-rekan mahasiswa bahwasanya memang zaman sudah berubah, berbeda dengan mungkin aku yang dulu harus berkuliah, pergi ke perpustakaan mencari referensi atau buka di internet jurnal-jurnal terkait, review sendiri dan seterusnya gitu ya. Tapi sekarang dengan mudahnya jurnal itu dibantu review dan seterusnya, bahkan banyak di antara teman-teman itu dibantu brainstormingnya dengan ChatGPT dan seterusnya. Kalau dulu kan kita mungkin sifatnya harus mencari preseden ya dan seterusnya lah gitu, yang manual gitu teman-teman konvensional. Tapi sekarang sudah sangat terbantu sehingga time schedule pekerjaannya itu semakin cepat gitu. Dan aku harus mengikuti itu gitu. Ini yang menjadi catatan aku kedua ketika itu teman-teman. Dan yang ketiga, permasalahan yang membuat aku yang muncul pertama kali ketika aku menjadi dosen praktisi itu adalah dari sisi kesiapan waktu untuk menyiapkan materi ya. Karena memang kalau menjadi dosen itu ada RPS yang harus diikuti. Dan menyusun RPS itu di tengah-tengah kesibukanku di dalam dunia project ya, di dalam dunia praktisi arsitektur, mungkin waktunya tidak banyak gitu. Pada akhirnya aku mencoba untuk bisa sharing dengan istriku bagaimana caranya, dan pada akhirnya aku mencoba untuk bisa merumuskan gitu timing yang bisa aku gunakan untuk menyusun bahan di kuliah seperti itu teman-teman. Dan sekarang goalsku adalah semoga mahasiswaku yang ada di kelasku, baik itu semester awal atau semester akhir, itu bisa menerima apa yang aku sampaikan dengan baik. Dan semua yang aku sampaikan ini adalah based on my experience actually. Dan juga pastinya aku ingin dunia praktisi arsitektur itu juga sedikit banyaknya menyentuh dunia akademisi. Walaupun seharusnya banyaknya gitu ya menyentuh dunia akademisi gitu. Tapi paling tidak teman-teman yang berkuliah di dalam arsitektur itu paham dan tahu bagaimana keadaan dunia profesional saat ini di luar sana seperti itu, selain belajar di dunia kampus. Kira-kira begitu teman-teman. Dan mungkin itu aja sharing aku kali ini, dan mudah-mudahan ini menjadi intermezzo bagi diriku pribadi dan teman-teman di luar sana. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sharing yang baik ya, dan menjadi jurnal aku juga di dalam video ini. Thank you teman-teman untuk sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.